Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haikal Fajri dengan NPM 17 5201 1108. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum pidana internasional dengan tema sejarah perkembangan hukum pidana internasional dan hubungan hukum pidana internasional dengan hukum pidana nasional. Hukum pidana internasional merupakan bagian dari aturan internasional yang dirancang untuk melarang kategori kejahatan tertentu, dan juga dapat dikatakan sebagai hukum pidana nasional yang memiliki aspek hukum pidana internasional yang diberlakukan pada hukum antar negara tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip internasional. Sejarah HPI. Tuntutan antarbangsa perihal kejahatan perang untuk memberlakukannya hukum yang mengatur aturan tentang larangan kategori kejahatan tertentu. Hukum pidana internasional diberlakukan karena adanya banyak kejahatan perang yang sangat dikecam oleh negara internasional. Salah satunya kejahatan genosida pada tahun 1981 oleh Nazi Jerman yang dilakukan terhadap etnis minoritas Armenia serta pembantaian suku Kurdi di Turki. Melihat banyaknya pelanggaran berat tersebut membuat antar negara membentuk hukum pidana internasional. Hukum pidana internasional semakin sempurna setelah ditandatanganinya Statuta Roma untuk membentuk International Criminal Court atau yang biasa disebut dengan ICC. ICC sendiri yaitu sebuah pengadilan terhadap tindak kejahatan seperti agresi genosida. Agresi genosida sendiri yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan serta berbagai bentuk kejahatan perang yang dikategorikan sebagai pelanggaran berat. Penggunaan istilah hukum pidana internasional awal mulanya diperkenalkan oleh para ahli yang berasal dari benua Eropa, antara lain terdiri dari yang kemudian diikuti oleh para ahli hukum internasional lainnya yang berasal dari negara Amerika yang dipelopori oleh terkait dengan peristilahan yang terdapat dalam hukum pidana internasional. Iwayan Partiana juga telah menguraikan dengan pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan hukum pidana internasional dan kejahatan internasional. Hukum pidana transnasional dan kejahatan transnasional, serta hukum pidana nasional yang berdimensi internasional dan kejahatan nasional yang berdimensi internasional. Secara gramatikal, hukum pidana internasional bersumber dari dua bidang hukum yang berbeda satu dengan lainnya. Di satu sisi dikenal sebagai bidang hukum pidana internasional yang mengatur mengenai masalah-masalah yang terkait dengan persoalan pidana internasional, dan lainnya dikenal dalam bidang hukum pidana nasional yang mengandung dimensi-dimensi internasional. Oleh karena itu, asas-asas hukumnya mengandung dimensi-dimensi yang bersumber dari kedua bidang hukum yang berbeda. Antara hukum pidana nasional dan hukum pidana internasional sebenarnya bersifat saling melengkapi antara satu dengan lainnya, sekalipun di antara kedua cabang ilmu hukum tersebut dapat dibedakan, tapi patut untuk dikemukakan bahwa keberadaan dari hukum pidana internasional tersebut telah mampu mengatasi berbagai macam kelemahan-kelemahan dari hukum pidana yang merupakan hukum positif dari suatu negara merdeka dan berdaulat yang secara khusus dirancang untuk menghadapi berbagai macam kejahatan-kejahatan yang bersifat lintas wilayah teritorial negara dengan negara lainnya. Dalam istilah hukum pidana internasional telah menunjukkan adanya sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan internasional. Kaidah-kaidah dan asas-asas hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan internasional tersebut dapat dikemukakan dalam berbagai macam bentuk perjanjian internasional, baik bilateral maupun multilateral, yang substansi materinya secara langsung maupun tidak langsung mengatur tentang kejahatan internasional
Di antaranya adalah Konvensi tentang Genosida tahun 1948, Konvensi tentang Kejahatan Penerbangan Internasional dalam Konvensi Tokyo pada tahun 1963, Konvensi Den Haag tahun 1970, Konvensi Montreal tahun 1971, Konvensi tentang Apartheid tahun 1973, Konvensi Palermo tahun 2000 tentang Transnational Organized Crimes. Termasuk pula di dalam perjanjian ekstradisi yang dilakukan oleh dua negara dan lain sebagainya. Sementara itu, istilah kejahatan internasional dimaksud sebagai upaya untuk menunjukkan adanya suatu peristiwa kejahatan yang sifatnya internasional atau yang menyangkut kepentingan dari dua atau lebih negara. Sementara itu, yang dimaksud dengan hukum pidana transnasional mengandung pengertian adanya sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur tentang kejahatan yang bersifat transnasional atau lintas batas wilayah negara satu dengan lainnya. Dengan demikian, terkait dengan adanya kejahatan yang bersifat transnasional ini, maka hukum pidana nasional masing-masing negara dapat diterapkan hukum pidana internasional terhadap kejahatan tersebut. Dengan kata lain, hukum pidana transnasional lebih menekankan pada berlakunya hukum pidana nasional suatu negara keluar batas wilayah negara yang bersangkutan dan sampai pada tahap tertentu. Hukum pidana nasional negara tersebut akan berhadapan dengan hukum pidana nasional negaranya masing-masing. Selanjutnya, jika diperbandingkan antara hukum pidana internasional dan hukum pidana transnasional, perbedaan akan tampak bahwa di dalam hukum pidana internasional lebih menekankan pada aspek-aspek internasionalnya yang berdiri sendiri, sedangkan dalam hukum pidana transnasional lebih menekankan pada aspek nasional atau domestik yang keluar batas wilayah suatu negara merdeka atau berdaulat. Hukum pidana nasional yang berdimensi internasional dimaksud untuk menunjukkan pada pengertian tentang adanya kaidah dan asas hukum pidana nasional yang mengandung dimensi-dimensi internasional. Demikian pula adanya hal yang dimaksud dengan kejahatan nasional yang berdimensi internasional juga merujuk pada adanya kejahatan nasional yang mengatur dimensi internasional. Untuk mengetahui suatu kejahatan nasional tersebut telah mengandung dimensi internasional, perlu diperhatikan hal sebagai berikut. Kejahatan nasional yang mengandung dimensi internasional. Yang pertama, pemberlakuan hukum pidana nasional terhadap kejahatan yang terjadi di dalam wilayah negara tetapi menimbulkan korban yang berada di luar wilayah negara, seperti korban-korban di Laut Lepas. Yang kedua, suatu kejahatan yang dilakukan di suatu negara ternyata dapat pula menimbulkan korban di berbagai negara. Dalam hal ini dikemukakan suatu contoh kejahatan pemalsuan mata uang yang dilakukan di wilayah suatu negara dan kemudian diedarkan ke negara-negara yang mata uangnya tersebut dipalsukan. Yang ketiga, dimensi internasionalnya itu bisa terjadi pada subjek hukumnya, baik subjek hukum sebagai si pelaku maupun si korban dari kejahatan tersebut. Misalkan beberapa orang yang berada di wilayah negara yang berbeda bekerja sama melakukan suatu kejahatan yang jenis kejahatannya menimbulkan korban di berbagai negara, maka terdapat kepentingan lebih dari satu negara dan hukum nasional masing-masing negara. Berdasarkan uraian tersebut, menunjukkan bahwa tidaklah mudah untuk membedakan antara satu dengan lainnya, karena dalam suatu kejahatan digolongkan sebagai kejahatan internasional sekaligus juga mengandung aspek-aspek transnasional maupun dimensi-dimensi internasional lainnya. Dengan kata lain, dapat dikemukakan bahwa penggunaan masing-masing istilah itu hanya menunjukkan perbedaan pada sudut pandang dan penekanan saja dari pihak-pihak yang menggunakannya. Dalam hal ini, yang terpenting adalah bahwa dari istilah yang beragam tersebut, sebenarnya semua menunjuk pada objek yang sama, yaitu menyangkut suatu kejahatan yang menjadi musuh bersama umat manusia, basis humanis generalis.
Sesuai dengan berbagai macam nama kejahatan yang menjadi objek kajian dari hukum pidana internasional, maka penyebutan istilah yang digunakan juga mengalami penambahan pada selain hukum pidana internasional sesuai dengan kondisi dan realitas yang ada. Penggunaan beberapa istilah yang sering digunakan sebagai kesamaan dari pengguna istilah hukum pidana internasional antara lain terdiri dari International Criminal Law, International Penal Law, Internationalist Drug Process Right, hukum pidana nasional berdimensi internasional, maupun hukum pidana transnasional. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan dalam tata cara penyampaian. Hanya sedikit yang bisa saya sampaikan. Saya Muhammad Haikal Fajri. Dengan ini pamit undur diri. Terima kasih.